Halo semuanya, perkenalkan saya Ale Ilsan sebagai moderator di kelompok 7. Saya dan teman-teman saya akan memaparkan materi tentang teori interpersonal Sullivan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maharani Andini dengan NIM 2406255. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kepribadian menurut Sullivan. Menurut Sullivan, kepribadian kita tidak hanya dibentuk oleh faktor-faktor dalam diri kita sendiri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh cara kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita dan budaya tempat kita tumbuh. Jadi, kepribadian kita sebenarnya terbentuk melalui pergaulan dan pengalaman hidup kita, bukan hanya karena bawaan atau sifat alami kita saja. Dalam struktur kepribadian menurut Sullivan ini ada 4 komponen utama. Yang pertama ada dinamisme. Sullivan menyebut dinamisme sebagai pola perilaku atau kebiasaan khas yang dimiliki seseorang. Ada 2 jenis dinamisme, yang pertama yaitu dinamisme yang terkait fungsi fisik seperti kebiasaan makan atau aktivitas seksual. Kedua yaitu dinamisme yang mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain, seperti perilaku iri hati, nafsu, atau rasa takut. Yang kedua yaitu ada personifikasi. Sullivan juga berbicara tentang personifikasi, yaitu bayangan atau gambaran mental yang kita miliki tentang diri sendiri dan orang lain. Gambaran ini terbentuk dari pengalaman-pengalaman yang membuat kita merasa senang atau cemas. Ada 3 jenis personifikasi. Yang pertama yaitu good me, atau gambaran diri yang positif dari pengalaman menyenangkan. Yang kedua ada bad me, yaitu gambaran diri yang negatif dari pengalaman yang menimbulkan kecemasan. Dan yang ketiga ada not me, yaitu aspek diri yang sangat menakutkan sehingga kita berusaha menyembunyikannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada sistem diri. Menurut Sullivan, kita juga memiliki sistem diri, yaitu pola perilaku yang konsisten untuk menjaga keamanan diri dan menghindari kecemasan. Sistem ini bisa melibatkan mekanisme pertahanan seperti disosiasi, yaitu menolak impuls atau kebutuhan yang muncul. Selanjutnya ada inatensi, yaitu mengabaikan pengalaman yang mengancam diri. Dan selanjutnya ada apati, yaitu menyerahkan semuanya pada pihak luar. Yang keempat ada proses kognitif. Sullivan juga menjelaskan bahwa proses berpikir kita berkembang dari tahap prototaksis, yaitu pengalaman terpisah-pisah, ke parataksis, yaitu mengenali pola, lalu akhirnya ke sintaksis, yaitu berpikir logis. Meskipun begitu, ketiga tahap ini bisa terus ada sepanjang hidup kita. Contohnya yaitu seorang bayi yang baru belajar makan, mungkin hanya fokus pada pengalaman makan saat itu yang dinamakan prototaksis. Lalu ketika dia mulai tumbuh, dia akan mulai mengenali pola-pola tertentu, seperti kapan dia merasa lapar. Nah, itu termasuk parataksis. Dan akhirnya dia akan bisa berpikir secara logis tentang kapan dan bagaimana cara makan yang baik. Itu termasuk sintaksis. Sekian pemaparan dari saya. Bye-bye. Materi selanjutnya yaitu dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian terbagi menjadi 2, yaitu pertama tegangan atau tension, dan yang kedua adalah transformasi energi atau disebut energi transformation. Yang pertama itu tension. Tension adalah potensi untuk bertingkah laku yang disadari atau tidak disadari. Jadi, tidak semua tension disadari. Banyak tension seperti kecemasan, mengantuk, lapar, dan kepuasan seksual dirasakan tetapi tidak selalu dalam tingkat sadar. Sumber tegangan itu berada menjadi 2. Yang pertama adalah kebutuhan atau bisa disebut needs. Kebutuhan yang mula pertama muncul adalah tegangan yang timbul akibat ketidakseimbangan biologis di dalam diri individu dan atau ketidakseimbangan fisikimia dengan lingkungannya. Needs biologis dipuaskan dengan memberi pasokan yang dapat mengembalikan keseimbangan. Dan yang kedua adalah kecemasan atau bisa disebut dengan anxiety. Kecemasan menurut Sullivan merupakan pengaruh pendidikan yang paling besar sepanjang hayat, disalurkan mula-mula oleh pelaku keibuan kepada bayi. Jika ibu mengalami kecemasan, dia akan menyatakannya kepada wajahnya, irama katanya, dan tingkah lakunya.
dan bayi akan terinduksi sehingga akan merasakan kecemasan seperti yang dirasakan ibunya. Selanjutnya, dinamika yang kedua yaitu transformasi energi atau bisa disebut dengan energi transformation. Tegangan yang ditransformasikan yang jadi tingkah laku, baik tingkah laku terbuka maupun tingkah laku tertutup, disebut transformasi energi. Tingkah laku hasil transformasi itu meliputi gerakan kasat mata dan pikiran mental seperti perasaan, pikiran, persepsi, dan ingatan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian manusia menurut teori interpersonal Sullivan. Nah, Sullivan membagi tahap perkembangan manusia berdasarkan usia ke dalam 7 tahap perkembangan, yaitu infansi, childhood, the juvenile era, pre-adolescent, early adolescent and late adolescent, dan maturity. Nah, setiap tahap perkembangan tersebut akan berperan penting dalam membentuk kepribadian manusia, dan di setiap tahap itu akan memiliki masalah hubungan interpersonal yang berbeda-beda, dan bahaya yang berasal dari hubungan interpersonal pun akan berbeda-beda. Yang pertama adalah tahap infansi atau bayi. Pada masa ini, anak-anak, hal yang terpenting bagi anak-anak yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan dan minum. Jadi umur tahap ini sekitaran 0 sampai 18 bulan. Nah, yang kedua, childhood atau masa kanak-kanak sekitaran umur 18 bulan sampai dengan 4 tahun. Pada masa ini, anak-anak mulai membentuk hubungan dengan teman sebaya dan mulai belajar berbicara. Nah, mereka juga melakukan hal-hal atau menghindari hal yang menurut mereka dapat membawa kecemasan atau hukuman bagi mereka, seperti menghindari suatu hal yang dilarang oleh ibunya. Dan mereka juga belajar tentang sublimasi, yaitu melakukan hal yang menurut mereka diterima oleh sosial dan tidak membawa kecemasan dan hukuman bagi mereka. Nah, pada masa childhood ini, anak juga belajar untuk hubungan timbal balik dengan ibunya, di mana di masa infansi, anak cuma menerima kasih sayang dari seorang ibu. Di masa childhood, mereka akan menyalurkan pula kasih sayangnya kepada seorang ibu. Sekarang yang ketiga, tahap the juvenile era, yaitu masa remaja. Pada masa ini, anak membutuhkan teman dekat, yaitu di saat masa ini mereka belajar untuk berpartisipasi dan berkompetisi. Nah, pada masa ini juga mereka belajar untuk membanding-bandingkan. Mereka mulai membanding-bandingkan hal yang mereka lihat di dalam rumah dan di luar rumah, sehingga tingkah etika yang dulunya tinggi, sehingga standar etika yang dulunya tertinggi di dalam negeri sekarang menjadi relatif bagi mereka. Yang keempat yaitu pre-adolescent. Nah, pada masa pre-adolescent ini atau pra-awal, anak membutuhkan teman akrab, yaitu tempatnya mencurahkan isi hati atau tempatnya untuk berbagi masalah, untuk saling membantu dalam penyelesaiannya. Nah, yang kelima adalah tahap early adolescent atau dewasa awal, yaitu sekitaran umur 12 sampai 16 tahun. Tahap ini tahap integrasi kebutuhan dan kedekatan dan hubungan seksual. Menurut Sullivan, bahwa adolescent awal adalah titik balik dalam perkembangan kepribadian. Nah, yang keenam adalah late adolescent atau dewasa akhir, di mana pada masa ini mereka mulai memikirkan karir ke depan, mulai fokus pada karir dan mulai mencari cinta sejati atau tulus, dan tujuannya menjadi tujuan masuk akal. Ini sekitaran umur 16 sampai dengan 20 tahun. Jadi yang terakhir itu adalah tahap maturity, yaitu tahap kematangan, di mana
tahap-tahap yang sebelumnya sudah terpenuhi, dan kemudian di maturity ini mereka sudah menjadi orang yang bertanggung jawab dan dapat bekerja sama dan menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungannya. Oke baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi terakhir dari kelompok kami, yaitu aplikasi teori interpersonal Sullivan. Menurut Sullivan, semua penyakit mental itu disebabkan oleh kelemahan dalam komunikasi interpersonal dan hanya dapat dipahami dalam konteks lingkungan sosial individu. Dalam pembahasannya tentang skizofrenia, Sullivan membedakan antara skizofrenia dengan gejala organik dan skizofrenia yang disebabkan oleh keadaan sosial. Psikiatri interpersonal digunakan untuk mengobati dan mengubah kasus skizofrenia kedua ini. Teori interpersonal Sullivan menunjukkan kesulitan hubungan interpersonal sebagai penyebab gangguan mental, sehingga prosedur terapinya itu berpusat pada usaha memperbaiki hubungan interrelasi pasien. Oke, baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.